Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di channel Kenali Corp Ltd. Video kali ini merupakan pembelajaran sesi 7 materi fungsi yang di dalamnya memuat konsep dasar fungsi, fungsi buatan, dan fungsi bawaan PHP. Sebelum kita mengimplementasikan fungsi di PHP, kita harus pahami dulu konsep dasar dari fungsi. Fungsi atau function merupakan rutin program kecil yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Fungsi dapat dipanggil suatu waktu oleh program lain dan akan menjadi bagian dari rutin program yang memanggil. Pada gambar ilustrasi, terdapat function X yang ditulis di dalam file program utama yang nantinya akan digunakan oleh rutin program utama. Kemudian terdapat juga function Y yang berada di luar dari file program utama. Namun nantinya function Y dapat digunakan oleh rutin program utama untuk keperluan tertentu. Sebuah fungsi dapat memiliki nilai balik dan bisa juga tidak. Nilai yang dikirim dan dikembalikan oleh fungsi disebut return value. Selanjutnya, fungsi dapat mempunyai parameter dan bisa juga tidak. Dan parameter adalah nilai yang dikirim dari rutin program utama untuk dimasukkan ke dalam fungsi. Dalam bahasa pemrograman, termasuk PHP, ada dua jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi buatan, atau fungsi yang dibuat dan dideklarasikan sendiri oleh programmer. Yang kedua adalah fungsi bawaan atau built-in PHP dan merupakan fungsi yang telah disediakan oleh PHP Engine. Sekarang kita akan bahas dulu tentang fungsi buatan. Sebelum kita dapat menggunakan fungsi buatan, maka fungsi harus dideklarasikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklarasikan sebuah fungsi pada PHP. Yang pertama adalah penggunaan kata kunci function di depan nama fungsi. Nama fungsi harus memenuhi syarat penamaan fungsi. Sedangkan parameter bersifat opsional, boleh ada dan juga boleh tidak. Yang keempat adalah function body, yaitu area yang diawali dengan simbol kurung kurawa buka sampai dengan area yang diakhiri dengan simbol kurung kurawa tutup. Dan di dalamnya terdiri dari statement atau perintah-perintah yang akan dilakukan oleh fungsi tersebut. Sintak atau bentuk umum perintah deklarasi fungsi adalah sebagai berikut. Diawali dengan kata kunci function, kemudian spasi, lalu nama dari fungsi, dilanjutkan dengan penulisan simbol kurung buka dan kurung tutup. Sedangkan jika terdapat parameter, parameter dapat dituliskan di dalam simbol kurung buka dan kurung tutup tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan function body yang diawali dengan penulisan simbol kurung kurawa buka sampai dengan kurung kurawa tutup. Setelah sebuah fungsi berhasil dideklarasikan dan dibuat, maka selanjutnya fungsi dapat dipanggil atau digunakan oleh rutin program utama dengan cara menuliskan nama fungsi, kemudian simbol kurung buka dan kurung tutup, yang di dalamnya dapat memuat parameter jika fungsi tersebut mengandung parameter. Selanjutnya diakhiri dengan simbol titik koma. Dan untuk pemanggilan fungsi, nama fungsi yang ditulis harus sesuai dengan nama fungsi yang dideklarasikan. Pada PHP, untuk penamaan fungsi, terdapat syarat dan beberapa hal utama yang perlu diperhatikan dalam memberikan penamaan fungsi. Yang pertama adalah, nama fungsi tidak boleh sama dengan kata kunci atau perintah PHP dan atau fungsi bawaan dalam PHP. Yang kedua, nama fungsi terdiri dari huruf,
angka, dan garis bawah atau underscore, atau kombinasinya. Yang ketiga, nama fungsi tidak boleh diawali dengan angka dan atau mengandung spasi. Untuk diketahui, PHP tidak mendukung overloading. Dalam kasus fungsi, suatu kondisi dikatakan overloading jika sebuah fungsi dapat memiliki nama yang sama dan hasil yang berbeda, dengan syarat parameternya berbeda. Jadi kita tidak dapat menggunakan nama fungsi yang telah digunakan atau sudah dideklarasikan sebelumnya. Agar lebih memahami fungsi buatan, berikut ini mari kita pelajari contoh fungsi tanpa parameter dan tanpa return value. Sebagai contoh, di layar sudah disajikan sebuah deklarasi dan pemanggilan fungsi, di mana fungsi dengan nama cetak welcome. Di dalamnya terdapat perintah echo atau mencetak ke layar teks selamat datang. Selanjutnya, fungsi cetak welcome dipanggil dengan menuliskan perintah cetak welcome kurung buka dan kurung tutup, kemudian titik koma. Jika skrip tersebut kita jalankan, maka akan menghasilkan eksekusi tampilan selamat datang. Selanjutnya, fungsi dengan parameter dan tanpa return value. Sebuah fungsi dideklarasikan dengan nama jumlahkan yang memuat parameter X dan Y. Selanjutnya, pada function body, parameter X dijumlahkan dengan parameter Y, lalu hasilnya disimpan di variabel Z. Kemudian, nilai variabel Z dicetak ke layar menggunakan perintah echo. Dengan bentuk deklarasi seperti ini, fungsi jumlahkan akan menerima dua parameter yaitu X dan Y. Selanjutnya, nilai parameter X dan Y akan dijumlahkan dan hasilnya disimpan ke variabel Z. Kemudian, perintah echo akan mengakibatkan nilai dari variabel Z disajikan ke layar. Dan fungsi jumlahkan tidak memiliki nilai balik atau return value yang dikembalikan ke rutin program utama atau pemanggil. Kemudian fungsi jumlahkan diuji dengan pemanggilan fungsi yang menyertakan dua parameter yaitu 5 dan 10. Setelah skrip tersebut dieksekusi akan menghasilkan tampilan teks angka 15 di layar. Contoh fungsi buatan dengan parameter dan dengan return value. Pada bagian deklarasi dapat dilihat perintah atau kata kunci return, lalu diikuti oleh variabel Z. Hal ini akan mengakibatkan nilai variabel Z akan dikembalikan sebagai return value ke pemanggil fungsi yang ada di rutin utama. Kemudian, nilai hasil pemanggilan akan disimpan dalam variabel hasil, dan variabel hasil nilainya akan dicetak ke layar dengan perintah echo. Hasil eksekusi program atau rutin tersebut akan menyajikan angka 15 di layar atau di browser. Setelah kita mempelajari fungsi buatan, saatnya kita sekarang memahami fungsi bawaan PHP. Fungsi bawaan atau built-in adalah fungsi yang telah disediakan oleh PHP. Programmer hanya tinggal menggunakannya saja dengan cara memanggil nama fungsi dan memberikan nilai parameternya. Fungsi-fungsi bawaan atau fungsi built-in PHP adalah fungsi untuk keperluan khusus dan sifatnya umum. Sebagai contoh, kita akan menggunakan fungsi built-in untuk operasi string. Berikut ini adalah contoh penggunaan fungsi bawaan atau built-in PHP untuk operasi yang terkait dengan string. Misal contoh kasus, kita akan membalikan urutan string teks. Maka fungsi yang kita dapat gunakan adalah fungsi str
REV, atau paling gampang nyebutnya adalah strref. Bentuk umum fungsi strref adalah diawali dengan kata kunci strref, kemudian diikuti oleh simbol kurung buka dan kurung tutup yang di dalamnya terdapat parameter string. Dan untuk pemanggilan fungsi bawaan sama persis dengan pemanggilan fungsi buatan. Kita hanya menuliskan nama fungsinya lalu nilai dari parameternya. Sebagai contoh, di penggunaan strref, echo strref di dalamnya ada teks informatika sebagai parameter. Kemudian hasil eksekusi dari program tersebut akan menghasilkan membalikkan string teks informatika menjadi Akitam Rofni. Berikut ini adalah beberapa fungsi bawaan untuk operasi string lainnya. Misalnya strlen, strpost, strrepeat, strreplace, strref, strstr, str to lower, str upper, dan lain sebagainya. Selain fungsi bawaan atau built-in untuk operasi yang melibatkan string, masih banyak fungsi-fungsi built-in lainnya yang disediakan oleh PHP dan dapat kita gunakan untuk keperluan-keperluan khusus. Misalnya saja untuk operasi matematika, operasi statistik, operasi image, operasi database, dan lainnya. Demikian akhir dari pembelajaran sesi ke-7 materi function. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya di sesi ke-8, yaitu materi pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming menggunakan PHP.